perubahan yang terjadi di era sekarang, di mana online ini menjadi marak, itu tuh pernah dialami di sejarah sebelumnya. Misalnya di 1400-an, Gutenberg menciptakan printing press. Akhirnya buku jadi lebih disebarluaskan, gitu kan. Allah nggak akan ngasih kesulitan lebih daripada kemampuan, gitu kan. Dan orang-orang yang mengalami kesulitan yang sangat ekstrim, saya ngelihatnya ya, ketika melihat kehidupan orang lain, ketika ngelihat kehidupan Bang Novel gitu kan, saya ngelihat dari jauh gitu kan. Saya ngelihat yang saya tangkap adalah perspektif di mana orang ini jauh lebih keren ya daripada saya. Kebalik ya, Mas. Masih lebih keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya ada kesempatan untuk bisa duduk bareng, berbincang bareng sama Razi Thalib. Betul ya? Betul. Razi Thalib. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tadi saya ngobrol banyak hal dan menarik. Razi ini sekarang lagi banyak fokus di bidang kursus ya, pelatihan-pelatihan gitu ya, terkait dengan IT. Nanti kita juga ingin dengar ya, karena saya dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan Razi ke kawan-kawan, terutama anak-anak muda. Seringkali kalau kita bicara isu korupsi saja kan kadang-kala di awang-awang. Isu korupsi itu seperti apa gitu. Ketika kita bisa bicara integritas, orang kadang-kala bertanya manfaatnya apa gitu ya. Padahal integritas itu kan penting sekali. Nggak ada orang sukses. Orang bisa sukses yang tidak berintegritas, kecuali hanya sukses dengan pura-puraan. Dan ketika bicara integritas, kita bicara terkait dengan pribadi kita, yang itu tidak terjadi dengan seketika, tapi melalui proses dan seterusnya. Di banyak hal saya selalu bercerita bahwa integritas itu bisa didapat ketika kita perjalanan waktu, kita menjaga jujur, membangun karakter-karakter positif kita, karakter dasar, karakter kerja, dan juga kita membangun kepedulian kita kepada orang lain, yang dengan begitu kita bisa lebih duluan mampu atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalau kita peduli dan fokus ke sana. Di sini Razi banyak cerita nih, hal yang menarik, karena pengalamannya Razi juga luar biasa. Tadi ngobrol saya senang sekali. Razi bisa nggak cerita sedikit beberapa hal ya? Razi kan kalau nggak salah 2009 memulai pulang dari Australia ya. Karena sebelumnya pernah sekolah di sana dan bekerja di sana. Terus kemudian ke Indonesia, ada beberapa hal-hal yang kemudian dilakukan, ditekuni, dan kemudian itu sangat luar biasa. Ceritanya di mana nih, Razi? Mulai dari mana enaknya nih? Mungkin alasan pulangnya dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya nyari masalah gitu kan. Nyari masalah ya? Soalnya kalau saya itu orangnya cukup nggak sabaran kalau melihat sesuatu. Deadline-nya selalu kemarin gitu ya istilahnya. Jadi kalau ada yang mau diselesaikan, suka kepingin cepat. Dan itu bisa positif, bisa negatif ya. Tetapi positifnya pada waktu itu adalah di Australia itu perkembangan karirnya pelan. Karena sistem sudah ada. Masalah banyak sudah terselesaikan. Kadang-kadang masalah-masalah yang nggak penting yang dibahas. Gitu kan. Ketika saya lihat Indonesia, itu banyak masalah yang bisa diselesaikan lah dengan teknologi. Apapun itu. Dan saya ngelihat, saya udah dapat pengalaman nih membangun produk di Australia. Saya pikir kalau mau memulai usaha atau mau menciptakan solusi-solusi, ya nyari gudangnya masalah ya, pulang ke Indonesia. Kebetulan ini pulang gitu kan. Akhirnya pulang ya belajar, ketemu dengan banyak orang, bangun network. Abis itu ya menjadi konsultan, banyak project-project. Dan mungkin titik pertama gitu ya untuk membangun usaha sendiri adalah untuk menjodohkan orang. Karena saya lihat ada peluang besar gitu ya untuk menjodohkan orang waktu itu, tetapi nggak ada uang dan nggak ada kenalan. Jadi saya terpaksa ya udah kerja dulu gitu kan. Abis itu ketemu banyak orang, kebetulan diajak untuk memulai Zalora di Indonesia. Jadi e-commerce fashion waktu itu. Dan ini kesempatan S2 kalau buat saya. Saya dulu S1. Disuruh orang tua untuk S2, tetapi S2 itu kan kita bayar untuk belajar di kuliahan. Kalau saya zaman sekarang S2 itu ya kalau ini dibayar untuk belajar membangun usaha dari kosong sampai besar.
Oh, di Indonesia ya? Di Indonesia maksudnya saya ngelihat membangun di Zalora Indonesia itu kan sebuah e-commerce besar didanai oleh pihak luar. Saya di-hire untuk bekerja di situ. Saya melihatnya perspektifnya adalah itu seperti S2. Kan kalau di kuliah kita MBA, kita belajar mengurus bisnis, bayar untuk belajar. Kalau di sini kita dikasih bisnis untuk diurus. Untuk mengerjakan real ya? Iya, jadi kita belajar gimana membangun usaha dari kosong jadi besar. Sambil dibayar, setahun setelah itu lulus, habis itu udah ada pengalaman, ada keberanian, mungkin percaya diri juga, dan network yang cukup. Akhirnya saya memulai bangun Biro Jodoh Online, setipe.com. Apa namanya? Setipe.com. Setipe.com. Setelah berapa tahun dan ratusan undangan pernikahan, habis itu usahanya itu saya jual. Dan terakhir ini, berapa tahun yang lalu, saya memulai sebuah online academy. Jadi akademi online yang membantu orang untuk masuk ke dunia teknologi. Dari berbagai mungkin skill gitu ya. Masuk pindah belajar IT ya? Bukan hanya IT mungkin bukan hanya IT. Belajar marketing di dunia online, belajar untuk menganalisa data secara online, bagaimana membangun sebuah produk di industri teknologi online dan juga teknologinya itu sendiri. Wah, menarik. Sampai di situ saya stop dulu ya. Siap. Biar kita ngomongnya tertata ya. Tadi saya menarik tuh, ketika pulang, memang tadi kan menjalankan suatu proses yang mulai dari nol, Zalora ya di Indonesia, dan kemudian berhasil. Saya ingin yang kedua dulu deh. Kenapa kok mau bikin Biro Jodoh Online itu? Apa tadi setipe.com ya? Kenapa kok mau? Iya, aneh ya. Pertimbangannya apa itu? Itu menarik soalnya. Orang akan banyak bertanya itu. Iya, waktu itu saya juga masih single. Siapa yang single? Orang gitu kan. Ngobrol sama orang tua juga, ibu saya bilang udah cari kerjaan aja gitu kan. Dan ngejelasin ke orang-orang mungkin susah gitu ya. Dan mungkin banyak diketawain, banyak diremehin. Kenapa nih orang mau jodohin orang? Nah, sebenarnya kalau dilihat kembali, saya analisa kembali ya. Ketika saya bekerja atau mencari usaha baru atau produk baru, sebenarnya itu kan kita sedang mencari masalah yang dialami oleh orang lain. Dan kita mau menyelesaikan masalah mereka. Gitu kan. Kalau semua usaha itu dibangun atas dasar orang punya kebutuhan dan kita memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan itu terciptakan karena masalah gitu kan. Jadi kita nyari masalah sebenarnya. Apa yang dialami orang kita mau bantu mereka. Salah satu masalah terbesar adalah ya mencari jodoh gitu kan. Setelah makan, kesehatan, pendidikan, cari jodoh di Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia ini unik juga kan sebagai negara yang cukup konservatif lah kalau kita bisa bilang ketika mengenai pernikahan. Tetapi ketika saya lihat ada kesempatan besar di mana belum ada pemain yang menciptakan solusi teknologi secara online. Jadi ada kesempatan besar nih karena itu kebutuhan yang sangat mendasar gitu ya. Dan saya memiliki ide untuk solusi yang cukup unik yang spesifik buat Indonesia gitu ya. Saya melihat ada 3 faktor yang akhirnya menjadi patokan saya ke depan ketika mencari pekerjaan, ketika mau memulai usaha baru, yaitu 3 kebutuhan utama kita ketika kita berkarya. Yang satu ya fisik gitu kan. Fisik itu ya menghasilkan uang. Kitanya mungkin sehat atau apa ya, fisik gitu istilahnya. Kedua adalah mental, kitanya belajar nggak, kitanya berkembang nggak, perspektif kita tambah luas nggak, kita tambah berwawasan apa tidak. Ketiga adalah alasan spiritual, baik itu hubungan kita dengan Allah dan tujuan kita di dunia ini dan mencari akhirat yang lebih baik, tetapi juga memiliki tujuan di mana itu lebih daripada diri kita sendiri. Jadi kita nggak selfish, tidak tentang diri kita. Ini bukan tentang hanya saya mau jadi orang kaya atau apa, tetapi saya mau mengubah kehidupan orang menjadi lebih baik. Kalau saya sering ditanya, mungkin gambaran buat saya untuk supaya saya ini juga selalu ingat adalah semua orang itu punya catatan-catatan pribadinya selama dia hidup gitu ya. Jadi ada bukunya lah. Kalau kita kan, kalau orang-orang terkenal punya biografi gitu kan. Nggak semua orang diterbitkan lah biografinya, tapi biografinya itu ada. Dan ketika di akhirat nanti biografi itu dibaca, saya mau menjadi bagian dari banyak biografi atau perjalanan-perjalanan ada orang. Kontribusi itu kita ya. Ada kebaikan, kontribusi investasi yang kebaikan. Betul. Jadi titik di mana saya terlibat di dalam hidupnya atau apapun yang saya ciptakan yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik, itu jadi catatan dan sebenarnya itu yang cari. Jadi kombinasi atau mungkin balance, keseimbangan antara 3 itu. Dapat fisik, dapat mental, dan dapat faktor spiritualnya. Dan itu bisa dilakukan semua dalam
kegiatan tadi ya. Kalau jodohin orang dapat tiga-tiganya. Dapat tiga-tiganya, luar biasa. Insya Allah ya mungkin bikin uangnya susah sebenarnya. Iya. Karena kalau jodohin orang, kalau orang suka minum kopi, kalau kita bikin kopi kita jual, orang suka kopinya beli lagi kan. Kalau jodoh kan nggak beli lagi. Nggak beli lagi. Iya benar. Kalau dijodohin ya udah gitu udah, kan. ya. Jadi masalah bisnis jodohin orang di situ. Terutama kalau buat pernikahan gitu ya. Tetapi kebutuhannya itu sangat kuat di mana ada lah masalah fisiknya. Saya kedua melihat saya itu membangun teknologi, ini untuk mentalnya gitu ya. Saya melihat ada kesempatan membangun teknologi yang menggantikan orang yang tugasnya menjodohkan orang. Jadi kalau kita jodohin orang kan faktornya banyak. Siapa dia, dan seberapa besar network kita, dan faktor-faktor apa yang akan menjadi kecocokan antara dua orang itu. Jadi saya banyak bicara sama psikolog, sama orang-orang di berbagai macam ranah gitu ya. Orang-orang yang suka menjodohkan. Dan saya mencari faktor-faktornya. Habis itu faktornya itu bisa dikalkulasi kan secara online. Bagaimana kita bisa cari tahu tentang pengguna kita, dan kita punya pengguna yang banyak, dan akhirnya bisa menjodohkan. Saya melihatnya komputer yang kita bikin atau sistem yang kita bikin itu seperti kita punya teman baik. Kalau kita gabung setipe ya, kita punya teman baik, komputernya itu teman baik kita, psikolog yang sangat gaul, punya teman banyak, dan punya niat yang tulus mau menjodohkan kita. Menarik, dan sebenarnya kalau kita gantikan fungsi menjodohkannya itu dengan sistem, itu bisa scale, bisa yang tadinya kalau kita manusia mungkin bisa jodohkan puluhan orang, selama hidup kita mungkin ratusan orang kalau kita benar-benar serius, ini bisa jutaan orang. Menarik itu. Tadi yang disampaikan sama Razi soal mau mengambil permasalahan. Seringkali kan orang bilang, kamu jangan begini, kamu jangan cari masalah, gitu. Gitu ya. Padahal mencari masalah itu menjadi jalan kita untuk dengan ilmu yang kita punya memecahkan masalah, dan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Luar biasa ya. Nah tadi untuk melakukan itu risetnya berapa lama? Mungkin riset nggak seriusnya ya, riset lebih ngobrol-ngobrol. Jadi itu bertahun-tahun. Artinya kalau ketemu orang baru, ngobrol. Nggak fokus-fokus riset ya, sambil berjalan ya. Kan kita sambil kerja juga gitu kan. Tapi punya ketertarikan ke dunia ini. Ketika ketemu orang baru misalnya, kita ngobrol dengan orang baru, ditanya, Razi kamu ngapain? Sekarang kerjaannya apa? Saya nggak cerita, wah saya di Zalora, atau saya lagi mengerjakan proyek ini. Saya ceritanya, wah saya lagi bangun biro jodoh online. Nah itu kebetulan ya. Emang kalau bicara tentang jodoh menjodohkan, orang langsung, tertarik gitu kan. Nah, itu adalah momen di mana kita bisa meriset. Kita bisa ngobrol dengan calon pengguna, terutama kalau mereka single. Terutama kalau mereka masuk ke dalam umur yang lagi kita targetkan. Gitu kan. Umur 20 sampai 30-an yang masih single. Ketika ngobrol sama mereka kan kita lagi membicarakan perasaan dan pikiran mereka, kekhawatiran mereka, emosi mereka, kebutuhan mereka, semuanya itu kita bisa gali gitu kan. Dan kadang-kadang ketika kita menggali apa yang ada di dalam mereka kan bukan sesuatu yang literal yang mereka ceritakan. Nggak ada orang bilang, iya saya single, saya sedih gitu kan, jarang sekali. Orang kan menutup-nutupi. Tetapi kita bisa lewat gerak tubuhnya, lewat reaksinya. Saya kasih contoh ketika kalau solusinya begini, tertarik nggak? Wah saya sih jawabannya gitu, saya sih nggak perlu gitu ya. Tapi malu-malu saya kenal teman yang mungkin butuh gitu kan. Berarti dia butuh sebenarnya. Menarik. Jadi sebenarnya kita memvalidasi dari ide kita, kita memahami masalah, kita memikirkan atau mencari ide dari banyak orang. Setelah kita punya konsep dasar atas ide solusinya, kita tawarkan, kita jual lah istilahnya. Menurut Anda menarik nggak? Dan ketika orang maju dikit, tertarik, dan akhirnya reaksi mereka itu menunjukkan bahwa ide kita valid gitu kan. Nah, yang paling valid adalah ketika orang mau bayar kita. Kalau kita punya solusi dan belum jadi solusinya dan orang siap bayar, itu adalah bukti berarti solusi ini memang dibutuhkan oleh kalangan orang-orang yang seperti dia dan harapannya orang seperti dia banyak. Luar biasa memang. Dan satu lagi, ketika kita bicara dengan orang, ketika orang itu melihat diri kita orang yang nggak bisa dipercaya, untuk bicara hal-hal detail, mungkin dia nggak akan mau ya. Tapi ketika kita bisa menunjukkan track record kita, integritas kita, bahwa kita adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, orang yang bukan membuat masalah gitu ya, bukan menyusahkan orang ya, tapi betul-betul mau peduli, sikap empati dan lain-lain, itu mungkin akan menjadi orang akan lebih mau untuk bicara lebih detail dan lebih banyak mungkin gitu ya. Betul banget, dan ketika kita bicara tentang integritas, ini menjadi diri kita sendiri kan. Kita tidak menutup-nutupi siapa diri kita tidak berusaha menjadi orang yang
bukan diri kita, nggak dibuat-buat gitu ya. Nggak dibuat-buat melebihi diri gitu kan. Dan ini menarik, Bang Novel, kalau kita bicara tentang mencari pasangan yang ideal. Kalau kita pura-pura jadi orang lain, kita pura-pura jadi lebih sukses, lebih pintar, lebih cool, lebih asik, lebih apapun gitu ya. Kita menarik perhatian orang-orang yang merasa itu adalah faktor yang penting gitu di dalam pasangan. Tetapi kalau kita menjadi diri kita sendiri, mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak suka sama kita. Tetapi itu filter alami sebenarnya. Betul. Orang-orang yang tidak cocok sama kita difilter ketika kita menjadi diri kita sendiri. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita kan. Betul. Dan tujuan kita bukan untuk membuat semua orang senang. Tujuan kita adalah untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang akan memberikan value pada hidup kita. Betul. Dan kalau orang nggak suka sama kita, diri kita sesungguhnya ya, bukan diri kita yang jadi topeng gitu ya. Akhirnya kita harus kerja keras untuk memuaskan orang itu. Tetapi kalau kita bisa jadi diri sendiri dan orang tersebut suka sama kita dan akhirnya jadi dekat, dan orang-orang yang nggak cocok dihilangkan dari hidup kita hidup santai, nggak stres, dan kita menjadi diri kita, dan itu lebih gampang daripada menjadi diri orang lain. Gitu. Luar biasa ya. Dan tadi yang berikutnya yang untuk membuat kursus ya atau tempat pendidikan ya. Kenapa sih kok berpikir tempat pendidikan? Kenapa kan dibikin konsultan aja? Kenapa kok bikin pendidikan? Ini menarik karena banyak faktor ya. Salah satunya mungkin adalah pengalaman dulu waktu membangun Zalora. Zalora ini kan e-commerce, jadi jualan fashion secara online. Betul. Dan waktu 2012 itu, waktu dibangun, belum banyak orang belanja online. Orang masih takut, orang belum terbiasa. Dan mungkin ini salah satu gerakan awal yang dimana sekarang, 10 tahun kemudian, belanja online itu udah menjadi hal sehari-hari gitu ya. Di awal-awal itu, tapi itu sesuatu yang sulit. Bukan hanya konsumen yang belum siap, tetapi tim yang dibutuhkan. Tim teknologi, tim produk, tim marketing, itu juga yang paham dunia online. Belum banyak ya? Belum banyak. Maka dari itu kita kayak bingung, mau hire siapa ya? Kalau hire dari luar negeri juga biaya besar. Lokal gimana? Ya udah kita fokus, ya udah kita hire anak-anak muda yang pinter-pinter, yang punya ambisi besar, yang mau belajar, dan kita hire mereka dan kita yang ngajarin mereka. Jadi kita benar-benar ngajarin tim saya sempat 40 orang waktu itu, dan semuanya itu background-nya macam-macam, dan mereka belajar. Dan menariknya beberapa tahun setelah itu, ketika saya cek di LinkedIn gimana mereka update-nya tim saya dulu gitu kan. Ya ternyata mereka sudah menjadi orang-orang penting dan orang-orang besar juga gitu kan. Jadi bos-bos di industri ini gitu kan, bekerja untuk brand-brand yang besar, dan mereka sudah menjadi digital marketing lead. Mereka sudah menjadi macam-macam gitu kan posisinya. Dan saya merasa wah, itu ternyata pendidikan yang diberikan saat dia kerja itu ternyata yang dibutuhkan. Bukan kuliah. Betul. Tetapi ketika kita bicara tentang dunia online dan teknologi ini, yang dibutuhkan adalah belajar sambil berkarya. Dia belajar, dan bukan hanya dia belajar caranya bagaimana, tetapi dia meningkatkan atau belajar kebiasaan-kebiasaan yang dibutuhkan. Rasa penasaran yang dibutuhkan, jiwa proaktif, mencari solusi, membuat keputusan, berpikir kritis, berpikir strategis, berani untuk ngambil aksi, berani untuk ngambil resiko, dan tidak pernah berhenti belajar. Nah ini paling susah. Kadang-kadang kita merasa setelah belajar kita kerja. Enggak, ternyata di dunia teknologi terutama ini di semua industri, tapi di industri teknologi lebih lagi karena perubahannya begitu cepat kan. Yang dibutuhkan adalah kita bisa belajar lebih cepat daripada orang lain. Maka ketika kita bangun Revoyu ini di 2019, fokus kita adalah untuk membangun kebiasaan yang dibutuhkan untuk sukses. Kita butuh kasih dia cukup pengetahuan supaya dia ketika pertama kali kerja, dia bisa kasih value. Dia menarik, dia bisa bantu perusahaan-perusahaan secara langsung. Tidak harus bisa bantu semua kan. Yang penting secara dia bisa bantu dan dia cukup menarik untuk di-hire. Tetapi setelah 3 bulan dan 6 bulan belajar sama kita, dia membangun kebiasaan baru. Dia cara berpikirnya udah berubah. Dia melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak kelihatan. Dia punya dorongan yang kuat. Dia ketika belajar, karena di Revoyu itu kan hanya 5%, di bawah 10% lah yang diterima. Jadi kalau daftar di Revoyu itu kita nggak terima semua ya, kita terima orang-orang terbaik.
Tujuannya apa? Supaya kita dikelilingi orang-orang yang punya ambisi tinggi. Betul. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang santai, ya kita jadi santai. Kita dikelilingi orang-orang yang punya ambisi besar, kitanya akhirnya, waduh harus buru-buru nih, merasa ketinggalan. Dan rasa kebiasaan ini yang dibangun. Jadi ketika nanti dia dapat kerjaan, dia sadar bahwa Revoyu itu bukan kuliah. Revoyu itu matrikulasi. Kuliah saya dimulai ketika saya nanti bekerja. Jadi itu kuliahnya nggak akan selesai sampai pensiun gitu. Menarik sekali, luar biasa. Kebanyakan orang kalau yang saya pahami orang kalau belajar di pendidikan formal kan belajar knowledge, belajar skill gitu kan. Tapi ini belajar soft kompetensi. Betul. Kurang lebih gitu ya. Ini menarik nih. Caranya gimana itu? Dan berapa lama? Dalam pemahaman saya mengubah karakter, mengubah kompetensi, mengubah karakter lah ya. Itu biasanya butuh waktu lama. Betul sekali. Ini gimana caranya dan berapa lama? Saya ingin tahu itu. Itu kebiasaan itu paling cepat diubah ketika kita punya dorongan urgency. Kita nggak punya kerjaan, kita barusan di PHK, kita nggak punya uang untuk bisa makan minggu depan. Akhirnya dorongan untuk berubahnya itu tinggi sekali saat itu. Tetapi salah satu faktor lainnya adalah kita memahami definisi skill teknis dan skill yang soft itu tadi. Kan ada hard skills, ada soft skills, ada technical skills, ada life skills. Dan sebenarnya technical skills itu adalah skill-skill yang dibutuhkan ketika kita memang bekerja di bidang tertentu. Ya kita misalnya paham cara untuk mendesain kursi gitu misalnya gitu ya. Soft skills adalah skill yang dibutuhkan di seluruh aspek hidup kita. Betul. Bisa komunikasi yang baik itu kan dibutuhkan di profesional maupun di rumah tangga gitu kan. Bisa menyelesaikan masalah, ada skill yang dibutuhkan di mana-mana gitu kan. Kita bisa membuat keputusan, kita berpikir kritis. Ini adalah hal-hal yang bisa diaplikasikan ke seluruh hidup kita gitu kan. Jadi mereka paham dulu definisinya dan mereka tahu dulu contoh-contohnya. Tetapi yang saya temukan adalah soft skills itu dibangun ketika kita lagi mempraktekkan ilmu kita. Kita dipaksa ditaruh di dalam situasi di mana tekanan tinggi. Ada deadline. Harus negosiasi dengan tim kita. Harus komunikasi dan presentasi. Harus berani untuk muncul di depan umum. Harus bisa mengutarakan ide yang mungkin dikritik orang lain. Mungkin ini bukan bagian dari Revoyu, tetapi ketika kita berani mengemukakan kejujuran, di mana mungkin kitanya akan diteror misalnya. Itu pengujian soft skills yang akhirnya meningkatkan kedewasaan. Dan ujung-ujungnya orang yang punya soft skills yang bagus secara keseluruhan dan banyak sekali kan yang bisa dikembangkan, semakin itu berkembang, semakin dewasa orang. Jadi tujuannya adalah di dalam 3 bulan, 6 bulan ini bagaimana kita bisa mendewasakan anak-anak ini supaya di akhir hidup perspektif tujuan dan dorongan dia tuh berubah total. Jadi 6 bulan ya, pendidikannya 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. 3 bulan belajar, 3 bulan lagi itu praktek. Kita kasih project-project beneran, dan mereka praktek sambil nyari kerja. Jadi kalau misalnya orang nggak punya kerjaan, dia nyari kerja, itu kan kesannya secara tersirat dia desperate gitu kan. Dan itu bisa kelihatan. Tetapi ketika dia sedang bekerja dan ada pemasukan walaupun kecil, ketika dia dipanggil interview, secara tersirat dia lebih pede. Dan itu biasanya lebih sukses orang menemukan pekerjaan baru ketika dia sedang bekerja. Luar biasa, keren banget nih. Memang ketika bicara tadi dalam perspektif pendidikan dan lain-lain, kita juga ingat bahwa di negara kita kan praktek korupsi banyak nih. Korupsi kan tentunya kan kita melihatnya dari banyak aspek lah, dari aspek aparatur yang sedang bekerja, layanannya, terus dan lain-lain. Begitu juga dengan anak mudanya. Razi punya atau pernah berpikir bagaimana sih cara ke depan membuat atau mendidik dengan cepat ya. Kita kan tidak mungkin mendidik dalam proses yang sangat lama. Untuk mendorong orang peduli dengan isu-isu korupsi. Karena kalau kebanyakan Saya ingin menceritakan sedikit ya sebelum Razi menjawab soal ini. Seringkali ketika kita melihat praktek-praktek korupsi yang begitu banyak di tengah-tengah masyarakat, itu masyarakat lebih kemudian udah deh terserahlah gitu kan.
Dan kemudian ketika dibiarkan, maka praktek korupsi itu semakin bebas ya. Semakin dia diamati, semakin dia diperhatikan, apalagi dilaporkan dalam banyak hal, semakin mereka akan takut untuk berbuat. Sehingga kepedulian masyarakat itu penting. Kepedulian anak-anak muda untuk setidak-tidaknya kalau tidak mau sampai melaporkan, ya jangan ikut korupsi lah gitu. Atau jangan permisif dengan praktek-praktek korupsi yang ada di sekitarnya. Ada ide nggak kira-kira? Saya gimana ya? Saya orang yang mungkin dulu cukup skeptis, cukup pesimis. Jadi orang selalu melihat sisi buruk, maka dari itu bergerak dari sisi paling buruk. Jadi apapun yang terjadi itu lebih baik daripada yang terburuk gitu kan. Betul, tapi lama-lama akhirnya ya lihat lebih asik kayak melihat dari sisi optimis. Dari sisi wah ini bisa gitu ya. Meskipun kedengarannya mustahil, dan terjadi beberapa hal di hidup saya itu mungkin yang merasa kayak tadinya nggak sampai kepikiran bisa melakukan sesuatu, tapi diberikan izin oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Salah satunya saya nggak pernah kebayang akan diundang Bang Novel dan bisa ketemu ngobrol. Cuman ngelihat di berita, ngelihat di TV, tapi alhamdulillah diundang dan akhirnya jadi pengalaman hidup gitu ya. Saya juga senang bisa ketemu sekarang ini. Tetapi kalau saya ngelihatnya ya, saya cukup simpel karena sebagai pengusaha terutama atau orang yang memang menciptakan produk, kita kan harus mencari masalah. Betul. Jadi ketika kita berusaha memahami masalah, masalah siapa sih? Masalah manusia gitu kan. Dan ketika kita memahami masalah manusia, kita harus mulai paham psikologi manusia. Apa yang memotivasi dia untuk melakukan A, bukan B gitu kan. Jadi meskipun saya bukan pakar, saya bukan psikolog, tetapi saya pengamat gitu kan. Saya memahami ketika orang dikasih trigger ini, dia reaksinya seperti apa. Ketika kita mendesain suatu interface, kita mau mendorong mereka misalnya untuk beli, ya kita harus mendesain warna-warna, informasi yang akan membuat keputusan dia untuk beli lebih gampang. Dan itu bisa dihitung angka gitu kan. Wah ternyata kalau tombolnya dibuat hijau, karena hijau itu sama dengan lampu hijau di jalanan, itu gas. Atau enggak, tunggu dulu. Orang Indonesia tuh ngegas kalau lampunya kuning. Betul juga. Jadi ya ganti kuning. Makanya waktu dulu Zalora tombol belinya itu kuning gitu kan. Itu contoh bahwa kita ngetes ide. Sekonyol apapun kita tes, kita buktikan. Nah, menurut saya orang akan membuat keputusan yang akan membuat hidupnya lebih gampang. Dan kita bicara korupsi pribadi ya, bukan institusi. Kita bicara pribadi aja, kita diberhentikan polisi. Sekarang ini lebih gampang kita bayar daripada kita mengurus ke kantor polisi. Siapa di sini suka datang ke kantor pemerintah gitu untuk ngurus birokrasi lama prosesnya. Disulitkan. Hidup itu lebih susah sekarang dibanding kalau kita mau jujur, kalau kita mau baik itu lebih susah di seluruh aspek. Termasuk usaha gitu kan. Nah ini kalau mau membuat perubahan, akarnya di situ. Bagaimana ketika orang mau menjadi baik, mau membuat keputusan yang baik, itu dibuat lebih gampang. Itu kalau kita mau mengubah perilaku orang secara massal. Tapi kalau kita pribadi, dan saya hanya bisa bicara tentang diri saya sendiri, itu mulai dengan faktor kebutuhan spiritual itu tadi. Karena kalau kebutuhan fisik itu akan mengikuti mana yang jalan paling gampang untuk mendapatkan materi yang tercepat dan terbanyak gitu kan. Kalau mental ya kita belajar bisa hal negatif, bisa hal positif. Tapi kalau spiritual itu kan harus sayang pada orang lain dan sayang pada diri kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita nanti akan judge gitu kan. Kita akan dipertanyakan. Semua keputusan kita akan dipertanyakan. Ketika kita lihat dari sisi itu, kalau untuk saya pribadi, ya tujuannya bukan untuk materi, tujuannya bukan untuk mental, ya tujuannya untuk supaya saya bisa hidup tenang. Saya bisa mau apapun yang terjadi, saya membuat keputusan yang saya bisa yang saya bisa ketika ditanya nanti, saya bisa jawab dengan enteng bahwa saya melakukan hal yang benar. Nah, di balik itu, saya harus tahu putusan yang benar itu seperti apa. Nah, ini bagian dari pendidikan untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak. Gitu kan. So, kalau saya ngelihatnya dari situ ya, ada faktor institusi, ada faktor di mana kita pribadi harus punya tujuan spiritual. Dan ini kalau untuk saya memang hubungan saya dengan Allah gitu ya. Tetapi untuk mungkin banyak orang yang tidak sepemahaman dengan saya, mungkin ini adalah hubungan antara dia
dan hati dia, antara hubungan dia dan orang lain. Bagaimana dia bisa memberikan dampak yang positif bukan negatif ke kehidupan orang lain. Dan menurut saya kuncinya adalah untuk berinteraksi dengan orang-orang banyak. Ketika kita melihat Indonesia, kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu kan. Kalau kita melihat hidup mereka dan bagaimana kehidupan mereka itu didampak oleh sistem korupsi itu sendiri, baik itu pribadi atau institusi, itu akan mengubah perspektif kita. Iya, menarik sekali. Saya nambahkan satu nih. Ya saya juga di sini untuk belajar. Enggak lah, sama saya yang belajar tadi. Saya dengar luar biasa. Di kesempatan saya membuat podcast ini diantaranya, saya ingin menceritakan banyak hal kepada publik ya, terutama para pemirsa. Saya juga berharap anak-anak muda banyak yang perhatikan. Makanya saya undang orang-orang yang punya pemikiran yang luar biasa, integritas yang bagus, diantaranya Razi dan banyak lain yang saya undang. Di sini saya ingin mengajak untuk menunjukkan bahwa ketika kita membangun integritas diri kita dengan baik, kita membuat karakter-karakter kita untuk karakter-karakter kita yang karakter dasar, karakter kerja. Tadi banyak hal yang disampaikan soal karakter kerja. Dan kemudian kita peduli dengan orang lain, maka akan membuat kita menjadi sukses. Nah, kembali lagi kepada isu korupsi tadi yang saya ingin tambahkan. Ketika kita kemudian berintegritas, kenapa sih kita mau berintegritas? Karena kita butuh. Karena kita punya masa depan. Dan kita harus membangun optimisme dan segala macam. Dan ketika kita berproses untuk mencapai kesuksesan kita ke depan, kita perlu untuk membangun diri kita dengan apa? Dengan mau melihat permasalahan. Caranya apa? Peduli. Melihat permasalahan. Adapun kalau mengurusi masalahnya orang atau mau peduli dengan orang banyak apalagi, maka akan banyak kesusahan yang kita dapat. Tapi kesusahan itu akan mendidik diri kita. Betul. Menjadi kemudian soft kompetensi, soft skill dari akan bisa banyak terbangun dengan sendirinya. Kita akan berinteraksi dengan orang baik, kita akan banyak kemudian memikirkan, dan kemudian dengan memikirkan itu kita belajar juga. Betul. Yang dengan begitu maka kita akan ketika kita bicara dengan kepentingan orang banyak, maka secara nggak langsung kita juga melihat fakta terkait dengan praktek-praktek korupsi yang tentunya akan menyusahkan orang banyak, dan kita menjadi bagian kepedulian itu. Jadi dari sisi itu saya juga ingin menambahkan bahwa ketika kita sadar bahwa kita perlu membangun integritas, kita perlu untuk membangun kesuksesan kita dalam jangka proses panjang, karena kita ingin hidup sepanjang waktu yang yang ada ya. Tentunya kalau berpikir soal dunia, kita akan membangun semaksimal mungkin. Dan kemudian proses itu tidaklah, tadi saya sepakat tadi, ketika kita mulai bekerja, kita mulai melakukan karya, disitulah kita pada dasarnya kita sedang belajar. Dan disitulah tidak ada namanya proses belajar itu yang mau enak-enakan gitu ya. Pastilah ada pengorbanan, ada suatu upaya namanya orang berlatih pun pasti ada capek di sana, ada kesusahan di sana. Tapi itu akan membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Tadi menarik sekali mengenai Bang Novel tahu nggak satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau orang sukses ketika di studi itu, orang-orang yang menciptakan bisnis baru, solusi yang belum pernah ada sebelumnya itu di studi mereka. Satu faktor yang konsisten adalah kegigihan. Jadi ketika masalah muncul, dia responnya seperti apa? Apakah dia meratap atau dia berusaha untuk mencari hikmah dan mencari jalan gitu kan istilahnya. Nah, kegigihan itu datang dari mana? Dari masalah. Jadi kadang-kadang kalau ketemu anak muda, kemarin lucu, kita ngobrol terus saya bilang gitu kan, kalau hidup kita lagi susah, kita harus alhamdulillah. Karena pada saat itu Allah lagi ngasih tahu, ini waktunya kamu naik kelas. Jadi kalau hidup gampang ya udah kita datar gitu kan. Tetapi ketika lagi susah itu kita lagi diajak, lagi dipaksa kadang-kadang ya. Betul. Untuk naik kelas. Jadi sebenarnya nggak ada itu kesuksesan tanpa kesulitan. Nah, menarik tuh. Poin sekali itu. Kalau itu setuju banget. Dan gini, saya ingin juga mengulangi lagi ya apa yang tadi beberapa kali disampaikan oleh Razi, bahwa jangan kemudian kita berpikir atau kemudian kita merasa meyakini bahwa kita mau menghindari masalah. Karena pada dasarnya hidup adalah bagian-bagian dari masalah.
Semakin kita menghindari menghindari ya, bukan berani menyelesaikan atau melakukan sesuatu menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Yang ada bukan masalahnya itu hilang, tapi masalah itu akan kembali terakumulasi di waktu-waktu yang nanti. Yeah. Sedangkan kalau kita menghadapi masalah sekarang, maka yang terjadi adalah kita dituntut untuk mampu untuk memikirkan, dan kemudian kita berhasil. Ketika berhasil, maka kita akan seperti habis berlatih. Betul. Pada dasarnya masalah nanti yang jadi bisa jadi akan lebih berat, lebih sulit, tapi kita telah berlatih. Tahapan berlatih ini membuat kita akan mampu menghadapi masalah yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Beda kalau kita cuma menghindari, mengakali, kemudian suatu saat bertemu masalah yang besar, bukannya menghadapi gitu. Ya, tidak menghadapi. Kita hanya menghindari, terus kemudian menghadapi masalah yang besar, maka kita akan sangat berat karena kita tidak pernah berlatih di situ. Masalah yang rasanya susah dan mustahil sekarang, setelah dilewati, ketika ditemukan masalah yang sama levelnya, itu jadi gampang gitu kan nanti. Benar sekali. Jadi kita naik kelas gitu kan dari yang tadinya. Cuma yang menarik ya, semakin kita dewasa, kok masalahnya tambah susah terus gitu ya. Mungkin orang beda-beda takarannya kan. Allah nggak akan ngasih kesulitan lebih daripada kemampuan gitu kan. Dan orang-orang yang mengalami kesulitan yang sangat ekstrim, saya ngelihatnya ya, ketika melihat kehidupan orang lain, ketika ngelihat kehidupan Bang Novel gitu kan, saya ngelihat dari jauh gitu kan. Saya ngelihat yang saya tangkap adalah perspektif di mana orang ini jauh lebih keren ya daripada saya. Kebalik ya, Mas. Masih lebih keren. Saya melihat orang yang hidupnya paling sulit itu adalah tanda bahwa orang itu hebat. Karena nggak mungkin diberi kesulitan tersebut. Yang saya nggak mungkin kalau saya kayak gitu sih, nggak mungkin, nggak berani, takut atau gimana ya. Tapi ketika melihat itu, saya paling tidak saya punya rasa hormat dan respect di mana orang ini bukti bahwa orang itu lebih kuat daripada saya gitu. Untuk satu hal itu minimal gitu mungkin untuk seluruh bagian hidupnya. Ya, tapi Razi luar biasa tadi, dan terima kasih banyak nih Razi. Sama-sama. Cerita yang disampaikan luar biasa, menginspirasi, dan banyak hal poin-poin penting yang perlu kita jadikan bahan pelajaran. Dan sebelum saya tutup, Razi kira-kira kalau menyampaikan pesan-pesan penting untuk pemirsa, gimana? Silakan. Saya fokusnya pada anak muda ya, Bang Novel, karena saya melihat kalau sudah umur seperti saya, mungkin umur seperti Bang Novel, kurang lebih sama ya, nggak tahu. Kita mungkin harus sedikit. Berubah lebih susah. Betul, gitu kan. betul. Tetapi ketika kita lihat anak muda, mereka berubah jauh lebih gampang. Betul. Dan yang saya lihat adalah anak-anak muda itu perlu lebih kritis pastinya ya, soft skills itu tadi. Tapi salah satunya adalah untuk berpikir strategis. Saya kasih contoh perubahan yang terjadi di era sekarang, di mana online ini menjadi marak. Itu tuh pernah dialami di sejarah sebelumnya. Misalnya di 1400-an, Gutenberg menciptakan printing press. Akhirnya buku jadi lebih disebarluaskan. Gitu kan. Akhirnya orang yang tadinya nggak punya akses ke ilmu, dapat akses itu. Dan itu mengubah peradaban gitu kan. Sekarang, kita harus sadar bahwa kita ada di titik di mana perubahan yang jauh lebih dahsyat terjadi. Di mana orang yang sebelumnya tidak punya akses ke ilmu, sekarang dengan koneksi internet dari HP, dia punya aksesnya. Jadi kalau kita nggak sadar, kita sedang diberikan, ada revolusi lah istilahnya ya. Revolusi informasi ini, dan kemungkinan yang terjadi berkat revolusi ini, itu sangat luas. Kalau kita tidak sadar, akhirnya kita mengikuti jejak yang sebelumnya dijalankan, mungkin orang tua kita, nenek kakek kita, yang dulu tidak ada kesempatan ini. Saya kasih contoh, saya bukannya anti kuliah. Kuliah itu penting untuk faktor-faktor tertentu, tetapi kita harus bisa berhenti di umur di mana kita harus memilih jurusan, kita harus bisa berhenti dan menganalisa situasi. Karena kan kita sedang mempersiapkan diri untuk 20-30 tahun ke depan. Kalau kita hanya karena orang tua saya kuliah, saya harus kuliah, apakah itu solusi terbaik? Jadi saya lebih fokus, itu kan contoh gitu ya. Saya lebih fokus bagaimana kita membangun berpikir strategis. Tujuan saya apa, dan saya mencari solusi yang terbaik untuk tujuan itu. Dan saya berani untuk mengambil langkah yang mungkin beda dari yang lain. Dan untuk saya, itu terjadi ketika membangun biro jodoh online yang diketawain banyak orang. Mungkin sampai saat ini, ibu saya pun masih nggak setuju. Ini sesuatu yang aneh gitu kan. Tetapi ketika dijalankan,
itu menjadi keputusan yang saya tidak menyesal gitu kan. Itu menjadi perjalanan penting di hidup saya karena pada saat itu nggak tahu kenapa mungkin qadarullah diberi keberanian untuk melakukan sesuatu yang banyak orang tidak setuju. Dan mungkin itu yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita ditantang untuk membuat keputusan. Tujuan kita adalah untuk berpikir kritis, untuk mencari alasan-alasan logis kenapa kita mengambil langkah A dibanding langkah B. Tetapi di luar itu kita pastinya berdoa dan dikasih jalan yang terbaik. Karena kesalahan pun bisa jadi jalan yang benar, karena nanti tujuannya beda dari sebelumnya. Gitu betul. Luar biasa, keren sekali. Thank you. Razi luar biasa. Poin penting juga tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Razi, saya ingin menggarisbawahi mungkin ya. Ketika kita kemudian menjadikan integritas sebagai fondasi dan kemudian kita optimis membangun suatu rencana strategis, membuat tahapan, berani mengambil langkah dan kemudian melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh, yang gigih. Semoga langkah-langkah itu semua menjadikan kita menjadi sukses. Amin. Dan tentunya tadi ketika kita peduli, kita jangan terus takut nggak mau cari masalah tapi cari masalah dong harusnya ya. Semakin banyak mencari masalah, semakin kita bermanfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang banyak. Oke, terima kasih sekali Razi sekali lagi. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi kebaikan, menjadi inspirasi. Amin. Atau menjadi hal yang bisa dicermati oleh anak-anak muda dan bermanfaat tentunya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas anti korupsi.